Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah proses bisnis, Ibu Yola Noverina Eskom Mkom. Dan saya banggakan rekan kelompok yang sangat luar biasa. Baiklah, di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait dengan mereview jurnal dengan menggunakan metode value chains, yaitu yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Rizky Adriansa dengan NIM F1S1222030. Ada Yogi Aprilianto selaku moderator, yaitu saya sendiri dengan NIM F1S1222104. Anang Prahari Fernando F1S1222133. Baldi Antila Putra F1S1222148. Dan yang terakhir ada Febri Heriansyah dengan NIM F1S1222195. Next. Baik, yang pertama terkait dengan judul jurnal yang kami ambil, yaitu model perencanaan proses bisnis berdasarkan business process management pada Universitas Dinamika. Yang pertama yaitu di poin A ada abstrak jurnal, di mana terkait dengan jurnal di sini abstraknya itu berfokus pada analisis pemodelan proses bisnis atau biasa disebut dengan BPMA, yang mana tujuannya untuk menciptakan proses bisnis yang efisien dan efektif di bagian administrasi akademik, khususnya untuk Universitas Dinamika. Dan nanti hasilnya itu memiliki 2 tahap perencanaan, yang mana berdasarkan Business Process Management atau BPM, dan rencana formulasi perbaikan, dan rencana implementasi, serta evaluasi. Dan pada model ini itu bertujuan tidak hanya memberikan rekomendasi perbaikan, akan tetapi juga rencana implementasi, kemudian pemantauan dan pengendalian proses bisnis. Kemudian di poin B ada kata kunci, yaitu proses business process analisis, kemudian business process modeling, business process management. Kemudian dari hasil penelitian yaitu ada rencana formulasi perbaikan, kemudian ada rencana implementasi dan evaluasi. Kemudian di poin D, kelebihan penelitian yang pertama yaitu komprehensif, kemudian aplikatif, dan terstruktur. Dan yang terakhir yaitu kekurangan dari penelitian, yaitu studi kasusnya yang sangat terbatas, kemudian implementasi yang nyata sehingga tidak mendapatkan suatu hasil yang lebih baik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Febri Heriansyah. Silakan Febri. Baik, saya akan melanjutkan terkait topik diskusi dan rekomendasi. Dalam diskusi dan rekomendasi, penelitian merekomendasikan agar model ini diadopsi oleh organisasi yang ingin meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis mereka. Selain itu, perlu adanya uji coba lebih lanjut berbagai konteks organisasi untuk memperkuat validitas model ini. Kemudian ada pula latar belakangnya adalah membuat model perencanaan bisnis yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan mengontrol proses bisnis di organisasi. Dan metode penelitian yaitu tahap permulaan, di mana pengumpulan data dan merancang kerangka konseptual. Kemudian tahap pengembangan yaitu mengembangkan model berdasarkan kerangka konseptual dan studi kasus di Universitas Dinamika. Kemudian tahap akhir yaitu evaluasi model berdasarkan implementasi dan hubungan antara tahapan yang digunakan. Adapun link jurnal bisa dilihat di laporan. Terima kasih. Baik, terima kasih Febri terkait dengan penjelasan yang sangat luar biasa. Selanjutnya penjelasan yang akan dijelaskan oleh Baldi Antila Putra. Silakan Baldi. Baik, terima kasih waktunya moderator. Selanjutnya itu jurnal 2, yaitu perencanaan strategi sistem informasi menggunakan analisa value chain pada CV Toga Nusantara. Yang pertama ada abstrak jurnal. Jurnal ini membahas perencanaan strategi sistem informasi pada CV Toga Nusantara, yaitu sebuah UKM yang bergerak di bidang produksi obat-obatan herbal. Yang kedua yaitu kata kunci, yaitu produksi, sistem informasi, dan value chain. Selanjutnya itu hasil penelitian.
Penelitian ini mengidentifikasi bahwa CV Toga Nusantara memerlukan beberapa strategi untuk mengoptimalkan proses bisnisnya melalui sistem informasi yang terintegrasi. Beberapa sistem yang direkomendasikan meliputi ERP berbasis open source, strategi pemasaran melalui internet, dan sistem CRM untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya yaitu kelebihan penelitian, yaitu analisa mendalam, metode kualitatif yang tepat, dan rekomendasi yang praktis. Selanjutnya, kekurangan penelitian. Yang pertama, cakupan terbatas, dan implementasi serta data terbatas. Selanjutnya, diskusi atau rekomendasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisa value chain untuk memahami dan menganalisis kebutuhan sistem informasi CV Toga Nusantara. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen yang relevan dengan proses bisnis perusahaan. Selanjutnya, latar belakang. CV Toga Nusantara adalah UKM yang bergerak di bidang produksi obat herbal yang telah tersebar luas di Indonesia. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mengetahui kebutuhan sistem informasi yang sesuai dengan menggunakan analisa value chain, sehingga dapat memberikan masukan yang tepat untuk digunakan dalam aktivitas bisnis CV Toga Nusantara. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisa value chain untuk memahami dan menganalisis kebutuhan sistem informasi CV Toga Nusantara. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa CV Toga Nusantara membutuhkan sistem informasi yang terintegrasi untuk mengoptimalkan proses bisnisnya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya yang sangat luar biasa dari Baldi Antara Putra. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Adriansa. Silahkan Rizky. Baiklah, terima kasih moderator. Ketiga, ada jurnal ketiga, analisis bisnis kapal kargo curah dengan value chain analisis studi kasus pelabuhan Tanjung Intan Cilacap. A. Abstrak jurnal. Penelitian ini menganalisis penggunaan suplai listrik yang paling ekonomis antara auxiliary engine dengan shore connection untuk kapal kargo curah selama bongkar muat di pelabuhan Tanjung Intan Cilacap. B. Kata kunci dari jurnal ini, yang pertama ada analisis bisnis, kedua value chain analisis, ketiga kapal kargo, keempat ekonomi mikro, dan terakhir ekonomi makro. Yang ke C, hasil penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa konsumsi listrik pada kapal PS selama 6 hari bongkar muat adalah 12.117 kWh pada waktu beban puncak atau WBP. Dan 45.256 kWh pada lewat waktu beban puncak atau LWBP. Berdasarkan perhitungan, penggunaan shore connection lebih ekonomis dengan total biaya yang lebih rendah dibandingkan penggunaan auxiliary engine. Penggunaan shore connection dapat meningkatkan laba bersih perusahaan sebesar 17% atau sekitar 1.787.000 per tahun. Lalu ada kelebihan penelitian, yang pertama ada analisis mendalam dan komprehensif, yang kedua penggunaan ekonomi value chain analysis, dan yang ketiga data akurat dan rinci. Lalu ada kekurangan penelitian, yang pertama cakupan terbatas, yang kedua tidak ada panduan implementasi, yang ketiga faktor eksternal tidak dipertimbangkan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan tim saya. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Rizky Adriansa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anang Fahri Fernando. Baik, terima kasih Yogi. Baiklah, saya akan melanjutkan diskusi atau resepsionis. Penelitian ini merekomendasikan penggunaan shore connection untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Shore connection memungkinkan kapal untuk mendapatkan suplai listrik dari darat yang lebih hemat biaya dibandingkan penggunaan auxiliary engine. Lalu untuk latar belakang, industri pelayaran menghadapi tantangan besar dalam mengelola biaya operasional, di mana bahan bakar minyak adalah komponen utama yang mendominasi biaya. Dengan perkembangan teknologi, ada alternatif yang lebih ekonomis seperti shore connection, yang dapat digunakan untuk suplai listrik saat kapal berada di pelabuhan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi metode
suplai listrik yang lebih hemat biaya dan efisien bagi kapal kargo curah di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap. Lalu tujuan utama penelitian ini adalah untuk membandingkan efektivitas biaya antara penggunaan auxiliary engine dan shore connection dalam menyediakan suplai listrik selama kapal kargo curah melakukan kegiatan bongkar muat. Lalu untuk metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan value chain analysis untuk menganalisis aktivitas-aktivitas yang menciptakan nilai dalam operasional kapal. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dengan pihak terkait, serta analisis dokumen dan literatur. Langkah-langkah teknis yaitu perhitungan kebutuhan listrik kapal, analisis biaya operasional, value chain analysis, dan untuk kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan shore connection lebih ekonomis dibandingkan auxiliary engine untuk suplai listrik kapal selama bongkar muat. Shore connection dapat meningkatkan laba bersih perusahaan sebesar 17%, mengurangi biaya operasional secara signifikan, dan memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan pelayaran. Lalu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan pelayaran dalam mengadopsi teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan, serta mendorong pelabuhan-pelabuhan lain untuk menyediakan fasilitas shore connection. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya Anang Pahari Pemandu yang sangat bersemangat sekali pada presentasi kali ini, luar biasa. Demikian yang dapat kami sampaikan dari mata kuliah proses bisnis ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kami akhiri dengan sebuah pantun. Eloknya intan bak kacau. Bismillah awal yang dibaca. Ikolah salam penutup kato sebagai tando. Kita pernah bertatap muka. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.